Mengapa anggaran keluarga itu penting? Lebih dari sekedar catatan. Ini adalah peta menuju kehidupan yang terencana dan tenang. Bayangkan keluarga seperti sebuah kapal yang berlayar di samudera kehidupan. Tanpa peta dan kompas, kapal itu akan terombang-ambing, mudah kehabisan perbekalan, tersesat, atau bahkan karam ketika badai datang. Anggaran keluarga adalah peta dan kompas navigasi keuangan Anda. Ia bukan sekadar deretan angka yang kaku, melainkan sebuah alat komunikasi, perencanaan, dan perlindungan yang sangat vital. Berikut adalah alasan mendasar mengapa mengelola anggaran keluarga bukanlah pilihan, melainkan sebuah keharusan. Pertama, menciptakan kesadaran dan transparansi keuangan. Seringkali, uang menguap begitu saja tanpa kita sadari. Dengan membuat anggaran, Anda dan pasangan akan tahu persis kemana setiap rupiah mengalir. Ini menghilangkan teka-teki seperti kemana gaji bulan ini, dan membangun transparansi antara suami dan istri. Semua pihak memahami kondisi keuangan, sehingga keputusan dapat diambil bersama. Kedua, mengendalikan arus kas, bukan dikendalikan olehnya. Tanpa anggaran, gaya hidup cenderung menyesuaikan dengan pendapatan, bahkan seringkali melebihinya. Lifestyle inflation. Anggaran memberi Anda kekuatan untuk mengambil alih kendali. Anda yang menentukan prioritas pengeluaran, bukan impuls atau tekanan sosial. Ini mengajarkan disiplin dan kebiasaan hidup sesuai kemampuan. Ketiga, mengidentifikasi kebocoran dan mengoptimalkan pengeluaran. Saat Anda mencatat, Anda akan terkejut menemukan pengeluaran siluman, langganan, streaming yang sudah tidak ditonton, kopi sehari-hari yang terakumulasi besar, atau makanan yang terbuang. Anggaran membantu Anda menemukan kebocoran ini dan mengalihkan dana ke pos yang lebih bermakna. Keempat, mewujudkan mimpi dan tujuan finansial. Apakah itu liburan keluarga, pendidikan anak, membeli rumah, atau pensiun yang nyaman, semua memerlukan dana. Anggaran adalah alat untuk membobol mimpi-mimpi itu menjadi rencana aksi nyata. Dengan mengalokasikan dana secara konsisten ke pos-pos tujuan, Anda secara aktif membangun masa depan yang Anda impikan. Langkah demi langkah. Kelima, mempersiapkan diri untuk keadaan tak terduga, dana darurat. Hidup penuh ketidakpastian. Motor rusak, anggota keluarga sakit, atau situasi darurat lainnya. Tanpa dana darurat, keluarga akan terpaksa berhutang atau menjual aset. Anggaran memastikan bahwa setiap bulan ada bagian yang disisihkan. Untuk membangun jaring pengaman ini, memberikan ketenangan pikiran yang tak ternilai. Keenam, mengurangi stres dan konflik rumah tangga. Masalah keuangan adalah salah satu pemicu utama pertengkaran dalam rumah tangga. Anggaran yang jelas dan disepakati bersama mengurangi ruang untuk salah paham, saling menyalahkan, dan kecemasan akan masa depan. Ketika ada aturan main yang jelas, hubungan menjadi lebih harmonis. Ketujuh, membangun warisan pola pikir finansial untuk anak. Ketika anak-anak melihat orang tuanya bijak mengatur uang, berdiskusi tentang prioritas, dan menabung untuk tujuan, mereka belajar pelajaran hidup yang sangat berharga. Anda sedang membentuk generasi yang lebih cerdas secara finansial. Cara membuat anggaran keluarga, langkah demi langkah. Membuat anggaran tidak perlu rumit. Yang dibutuhkan adalah konsistensi dan kesepakatan. Ikuti langkah-langkah praktis ini. Langkah 1, kumpulkan data dan tentukan periode. Kumpulkan semua catatan pendapatan dan pengeluaran slip gaji, rekening koran, tagihan, kwitansi belanja. Tentukan periode anggaran, biasanya per bulan, karena sejalan dengan siklus gaji dan tagihan. Langkah 2, hitung total pendapatan bersih, jumlahkan semua sumber pendapatan tetap, keluarga, gaji suami istri, pendapatan usaha, investasi setelah dipotong pajak, dan iuran wajib. Fokus pada pendapatan yang benar-benar diterima take home pay. Langkah 3, identifikasi dan kategorikan pengeluaran. Ini adalah jantung dari anggaran. Kategorikan pengeluaran menjadi kebutuhan primer 50 sampai 60, pengeluaran wajib untuk bertahan hidup, makanan, rumah KPR atau sewa, listrik atau air, PDAM, transportasi, biaya sekolah, asuransi, kesehatan, tabungan dan investasi 10 sampai 20. Dalam ini, sebelum belanja lainnya, sisihkan untuk dana darurat, tujuan jangka panjang pendidikan, pensiun, dan investasi.
Kebutuhan sekunder and lifestyle 20-30%. Hiburan, makan di luar, belanja pakaian, langganan, dan lain-lain. Kewajiban sesuai kesepakatan. Cicilan utang selain KPR, sedekah. Langkah 4, gunakan metode yang cocok. Pilih metode yang sesuai dengan gaya hidup Anda. Metode 50-30/20. Alokasi sederhana, 50% untuk kebutuhan, 30% untuk keinginan, 20% untuk tabungan atau utang. Metode amplop cash-based cocok untuk yang sulit kontrol kartu. Taruh uang tunai untuk kategori tertentu, misal belanja, entertainment dalam amplop. Jika habis, berhenti. Budgeting dengan aplikasi atau spreadsheet. Gunakan Google Sheets, Excel, atau aplikasi keuangan seperti Money Manager. Buku warung untuk pencatatan digital yang rapi. Langkah 5, catat, monitor, dan evaluasi. Buatlah pencatatan harian. Di akhir minggu atau bulan, bandingkan anggaran dengan realisasi. Jangan kecewa jika meleset di awal. Tanyakan, kenapa bisa meleset? Apakah anggarannya tidak realistis atau pengeluarannya yang impulsif? Evaluasi ini untuk perbaikan di bulan depan. Langkah 6, komunikasikan dan lakukan bersama. Anggaran adalah proyek tim. Ajak seluruh anggota keluarga yang berkepentingan, terutama pasangan berdiskusi. Jelaskan tujuan besarnya. Untuk anak yang sudah besar, libatkan mereka dalam diskusi sederhana agar mereka paham nilai uang. Tips tambahan, bersikaplah realistis. Jangan membuat anggaran terlalu ketat hingga mustahil dipatuhi. Sisihkan ruang untuk kesenangan kecil. Review berkala. Hidup dinamis. Gaji naik, ada anggota baru, kebutuhan berubah. Lakukan review, anggaran minimal 6 bulan sekali. Rayakan kemenangan kecil. Ketika berhasil mencapai target menabung atau melunasi utang, rayakan dengan cara sederhana. Ini memotivasi untuk terus konsisten. Kesimpulan, membuat dan menjalankan anggaran keluarga bukanlah tentang kekikiran atau membatasi kebahagiaan. Justru sebaliknya, ini adalah tentang memperjuangkan kebebasan finansial dan ketenangan jiwa. Ini adalah proses belajar, penyesuaian, dan komitmen bersama. Dimulai dengan kesadaran, dijalani dengan disiplin, dan akan berbuah pada kemandirian, keharmonisan rumah tangga, serta masa depan yang lebih terang bagi seluruh anggota keluarga. Mulailah hari ini dengan langkah kecil, karena sebuah perjalanan panjang menuju kehidupan finansial yang sehat selalu dimulai dari satu catatan keuangan pertama.